Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah. Nah, hari ini kita kembali ke tematik di buku yang baru, yaitu buku 5D. Nah, coba kalian siapkan dulu buku 5D-nya ya salih-salihah. Di tema yang baru ini kita akan mempelajari tentang pantun. Apa sih pantun itu? Itu merupakan seni merangkai kata. Jadi biasanya pantun ini dibuat untuk menyampaikan, mengungkapkan perasaan seseorang terkait kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Apa aja sih ciri-cirinya? Yuk kita simak bersama-sama. Dan bisa buka lagi di halaman 9. Oke, pertama kita lihat dulu ya ciri pantun di halaman 8. Pertama, makan nasi pakai sayur, ujungnya ur. Nah, kita simbolkan ini adalah yang A aja ya. A, kan tadi kan cirinya A, B, A, B. Nah, ini tuh simbolnya A. Jadi, sayur. Kita anggapan ini yang bagian A ya. Kemudian sayur dimasak dengan kompor gas. Gas, ujungnya AS, S aja juga boleh. Nah, ini termasuk yang kita masukkan ke simbol B. Nah, kan rumusnya A, B, A, B. Nah, berarti A lagi kan mengulang. Nah, yang A yang kedua ini, ujung katanya harus sama kayak yang A yang di atas. Betapa nikmat mengucap syukur. Nah, ur lagi ya. Nah, sama kan? Ini yang baris ketiga ini sama, ujungnya sama yang baris yang pertama. Dapat bernafas dengan bebas. Asyiga. Nah, ini baris yang keempat sama dengan ujung kata baris yang kedua. Nah, berarti sudah ya, sudah AB-AB ya. Maksudnya AB-AB ini adalah AB-AB-nya ini simbol. Jadi simbol yang A dan A itu harus sama. Ujung katanya misalnya sayur. Nah, A yang kedua kan syukur. Nah, udah sama kan ujung katanya? Nah, itu berarti sudah sesuai dengan ciri pantun. Yang B, yang pertama B pertama ujungnya yang gas ujungnya S. Yang B yang kedua ujungnya S juga, bebas. Nah, berarti sudah sama ya. A dengan A sudah sama ujung katanya. Yang B pertama dan B kedua juga sudah sama. Nah, ini adalah salah satu ciri pantun. Oke, langsung kita ke halaman 9 ya salih-salihah. Garis bawahi bersama-sama yuk. Boleh juga kembali dicatat di buku catatan ya, supaya ingat isi dari isi dari buku ini ya, yang tentang pantun. Jadi kita sudah rangkum pantun di subtema 1 ini. Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat di halaman 9. Yang pertama, pantun tersebut terdiri atas 1 bait dan 4 baris ya. 4 baris ya pantunnya. Yang 2 baris pertama sampiran, yang 2 baris kedua isi. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata ya, bukan kata, suku kata. Jadi coba kita lihat yang di contoh yang halaman 8 ini. Makan itu udah 2 suku kata ya. Nasi 2 suku kata. Pakai 2 lagi. Sayur. Berarti sudah ada berapa suku kata tuh di baris pertama? Ada 8 ya. Nah, ini berarti sudah masuk nih. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bukan kata ya, sukunya, suku kata. Baris pertama dan ketiga diakhiri bunyi ur. Yang ini ya, yang tadi contoh tadi. Diakhirin bunyi ur itu simbolnya A. Jadi pada intinya ciri-ciri pantun itu simbolnya sajaknya ABAB ya, solih-solihah ya. Ini boleh tambahan dicatat di bukunya atau di situ di sampingnya juga boleh. Jadi bersajak ABAB ya. Kalau di sini kan tulisannya karena mengikuti contoh yang di sini ya. Kemudian langsung ke yang terakhir ya. Karena yang baris pertama dan kedua itu simbol A, baris kedua dari baris keempat itu simbol B, itu sama dengan sajak ABAB. Yang pada intinya pantun itu bersajak ABAB.
Dengan demikian, pantun tersebut memiliki pola. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Yang kesimpulan dari yang 1 dan 2 nih. Jadi yang digaris bawahi yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 5 saja yang digaris bawahi ya. Nah, itu ciri-ciri pantun. Ayo kita baca bersama-sama lagi. Yang pertama, pantun terdiri atas 1 bait dan 4 baris. Terus tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian pantun tersebut memiliki pola sajak atau bunyi akhir ABAB ya. Itu ciri-ciri pantun. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa dicatat. Dua baris pertama itu sampiran, 2 baris kedua itu isi ya. Tambahan lagi, catat. Oke, jangan sampai terlewat. Kemudian, pantun juga mempunyai jenis-jenis. Ada yang berdasarkan isinya, ada yang berdasarkan usianya. Oke, coba diingat-ingat ya. Pantun itu banyak jenisnya. Ada yang berdasarkan isinya, ada juga yang berdasarkan usianya. Nah, kalau yang berdasarkan usia, ini bisa dilihat lagi ya di bawah ini. Nih, ada yang pantun untuk anak-anak. Ini jenis berdasarkan usia ya. Kalian bisa tambahkan di buku catatan kalian. Pantun yang berdasarkan usia. Ada jenisnya, ada pantun anak-anak, ada pantun orang muda, ada pantun orang tua. Nah, coba kita baca yang pantun anak-anak contohnya. Dengarlah nyanyian si burung ketilang, menyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Nah, ini adalah pantun anak-anak ya. Jadi, ini berdasarkan usianya untuk anak-anak. Nah, lanjut yang B, pantun orang muda atau remaja ya. Ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar di masa depan. Nah, Masya Allah ya. Ini sajak ABAB-nya yang baris pertama U, baris ketiganya U, baris keduanya N, baris keempatnya N. Nah, itu sama ya, baris ke pertama dan baris ketiga, baris kedua dan baris keempat ujungnya harus sama. Kemudian pantun orang tua. Simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tidak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Nah, ini pantun orang tua. Pantun berdasarkan jenisnya tadi kan sudah pantun berdasarkan isi ya. Berdasarkan usia. Nah, sekarang pantun berdasarkan jenis. Nah, kalau pantun berdasarkan jenis, kalian bisa lihat di halaman 32. Di halaman 32 itu ada pantun berdasarkan jenis. Jadi ada pantun nasihat, kalian bisa garis bawahi. Ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, ada pantun kepahlawanan, dan pantun kias. Nah, gimana Solih-Solihah? Tahu perbedaannya? Kalau pantun jenis ini adalah perbedaannya itu ke isinya. Jadi isinya itu kalau yang pantun nasihat ya untuk menasehati, kalau yang pantun jenaka itu untuk bercanda saja, untuk bergurau gitu ya, untuk bercanda pada intinya. Terus pantun teka-teki ya berarti pantunnya bentuknya isinya untuk ada teka-teki di dalamnya ya. Kemudian pantun kepahlawanan ya pantunnya untuk tujuannya untuk kepada para pahlawan. Kemudian pantun kiasan yang berisi kata-kata yang perumpamaan. Nah, dari jenis-jenis pantun ini yang dibedakan hanya dari isinya saja ya. Isi pantunnya yaitu ada di baris keberapa Solih-Solihah? Iya, 3 dan 4. Garis bawahi ya. Ini kalau yang ini pantun berdasarkan jenis. Kalau yang tadi yang pantun anak-anak, pantun orang tua itu adalah pantun berdasarkan usia. Nah, bagaimana Solih-Solihah? Mudah bukan? Pasti Ustazah yakin kalian bisa membuat pantun ini. Nah, gimana Solih-Solihah? Sudah tahu kan bagaimana pantun dan ciri-cirinya? Nah, pantun juga ada maksud dan maknanya ya. Coba kita cari makna pantunnya ya di halaman 16. Mengangkat tangan sambil berbicara, mengangkat kursi penuh rintangan,
Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan tantangan. Coba makna dari pantun ini tuh apa ya, Solihah? Coba kita lihat di isinya ya. Wahai kawan, marilah bekerja sama, bersama-sama selesaikan tantangan. Nah, berarti maknanya kita bekerja sama itu dapat menyelesaikan tantangan, atau dengan bersama-sama kita dapat lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, ini adalah makna dari pantun yang ini ya. Coba menurut kalian maknanya apa sih? Menurut bahasa kalian? Nah, coba lanjut kita ke halaman 17. Ayo kita cari tahu lagi maknanya bersama-sama ya. Di halaman 18, mau yang mana ya? Satu lagi deh contohnya. Yang atas aja. Ada tangan sekuat baja, sudahlah tentu sangat kuat. Berbeda pendapat boleh saja, asal untuk tujuan mufakat. Nah, kira-kira maknanya apa ya, Salihah? Coba kita lihat di isinya ya. Berbeda pendapat boleh saja, asal untuk tujuan mufakat. Nah, maknanya kita boleh berbeda pendapat untuk tujuan yang untuk tujuan bersama ya, untuk tujuan yang baik ya, untuk mufakat. Jadi itu adalah maknanya. Biasanya kalau kita ingin mengetahui maknanya, langsung perhatikan saja isi pantunnya ya. Kan kalau yang isi Ustazah sudah jelaskan tadi, isinya berada di bait ketiga dan keempat ya. Jadi kalian hanya perhatikan di bait yang ketiga dan keempat saja. Untuk maknanya kalian buat kalimat sesuai bahasa kalian saja. Nah, tugas hari ini yaitu kalian membaca pantun. Jadi kalian boleh cari pantunnya di buku ini boleh, di Google juga boleh. Minimal 3 pantun tentang semangat belajar ya. Tentang semangat belajar 3 pantun. Nah, sepertinya kalau di buku ini tidak ada ya. Boleh cari di Google, boleh bikin sendiri juga boleh. Mumtaz. Ya, Ustazah tunggu tugasnya dalam bentuk VN ya Salihah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.